Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah dibujuk tanpa lelah, akhirnya Nesa mau pulang. Hari itu, Nesa memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Sebenarnya bukan cuma itu saja, Nesa juga ada perlu ke kampus. Terima kasih sudah mau ikut, ucap Gama tersenyum lega. Pria itu hampir putus asa meyakinkan Nesa. Sesungguhnya Nesa di tingkat kegalauan yang paling normal, di mana dirinya masih ragu-ragu dengan keputusannya. Namun ia juga bingung karena saat ini bahkan tengah hamil. Kebodohannya dulu telah membuat dirinya menuai atas kerumitan yang tercipta. Pantas saja kalau semua orang merundung dirinya, bahkan Mbak Tere sangat membencinya. Tindakannya mungkin tak termaafkan apapun alasan di belakangnya. Jika manusia telah kalah oleh nafsu, maka bersiap saja untuk menerima atas apa kepahitan setelahnya. Seperti halnya Nesa, karena sikapnya yang telah berani menyentuh apa yang bukan haknya, ia juga siap tidak siap harus menerima konsekuensi dari permainan laknat itu. Aku minta maaf, Nes. Seharusnya aku bisa lebih menjaga sikapku dulu sebagai kakak ipar. Terlepas kamu dulu ada rasa padaku, ucap Gama mencoba membangun komunikasi. Sepertinya di sini aku yang paling tak pantas. Seharusnya aku tidak menyentuh apa yang bukan menjadi milikku. Mungkin semua kerumitan ini adalah hukuman untuk aku. Terlepas aku mencintai kakak, seharusnya aku menguatkan diri untuk membentengi diri, jawab Nesa sendu. Jangan menyalahkan kamu sendiri. Aku tahu perbuatan kita emang salah, tapi please, sebelum kamu hadir, rumah tanggaku sudah tidak sehat. Ini bukan hanya tentang Tere sakit ataupun enggak. Mungkin aku bisa maklum, tapi aku justru menyayangkan hal lain padanya, di mana ia sama sekali tidak berniat atau berusaha untuk terapi saat aku dengan sabar menanti. Jangan mengkhawatirkannya, sejauh ini aku masih bertanggung jawab untuk hal materi, walaupun kalau untuk kembali jelas tidak bisa. Antara kita sudah tidak ada perasaan cinta. Adilkah aku bertahan hanya karena rasa kasihan? Ini malah akan membuat aku dan Tere saling menyakiti. Nesa tidak menjawab lagi, entahlah itu suatu alasan untuk menutupi kesalahannya atau memang benar adanya. Yang jelas saat ini dirinya merasa begitu bersalah pada orang-orang rumah. Semua sudah terjadi. Haruskah Nesa menerima Gama yang saat ini terus mengikrarkan perasaannya? Gama membawa Nesa pulang ke suatu tempat, sebuah hunian yang lebih dari nyaman, dan itu baru pertama kali Nesa menginjakan kakinya di sana. Kenapa bawa aku ke sini? Rumah siapa ini? Aku kan sudah bilang untuk sementara mau menempati apartemen Bima. Dia sudah setuju kok. Dia akan selalu setuju dengan permintaan kamu, Nesa. Tapi aku yang tidak setuju. Di sini kamu jauh lebih nyaman. Kamu tidak tinggal di sini kan? Tanya Nesa ragu. Tentu saja aku mau tinggal di sini, tapi nanti setelah kita resmi menikah. Jangan khawatir, saat ini aku akan pulang ke rumah mama, sekaligus memberi kabar keseriusan aku padamu. Kapan-kapan kamu ketemu mama ya? Aku belum siap, Oke, aku akan menunggu, tapi jangan lama-lama mikirnya. Hari ini lupakan semua yang mengganjal di pikiranmu. Kamu pasti capek. Istirahat saja. Ada Mbok Surti ART rumah ini yang bersih-bersih. Tapi setelah urusannya beres, pulang. Jadi kamu kalau butuh sesuatu, boleh minta tolong padanya. Biasanya Mbok Surti akan pulang setelah beberes selesai. Tapi nanti karena kamu sendirian, aku juga khawatir. Aku akan memintanya untuk menemanimu di sini. Terima kasih, ucap Nesa pada akhirnya. Iya sayang, jangan berpikir lagi untuk menghilang ataupun minggat dari sini. Percuma Nes, orang-orang aku dan Bima akan cepat menemukan kamu.
Nesa menghela nafas lelah untuk itu. Sepertinya memang benar dan akan sia-sia saja karena sekarang Bima dan Gama malah begitu kompak membujuknya pulang ke kotanya. Istirahatlah, kamu pasti capek. Aku sudah memesankan makan siang untukmu. Aku akan pulang dulu. Kabari aku jika sudah siap bertemu Mama. Nanti aku jemput. Nesa mengangguk. Pria itu pamit pulang dengan enggan. Rasanya mengharapkan Nesa memanggilnya lalu menahannya. Gama yang sesungguhnya tengah diliputi cinta yang besar dan meletup-letup serasa selalu ingin berdekatan dengannya. Namun sikap Nesa yang masih terlalu dingin membuat pria itu tak punya nyali hanya untuk sekedar memeluknya. Jujur, Gama takut ditolak seperti tempo lalu. "Kenapa? Ada yang tertinggal?" tanya Nesa keheranan saat pria itu belum juga beranjak setelah pamit beberapa menit lalu. Iya, ada yang ketinggalan," ucap pria itu menjadi bingung. Nesa menautkan alisnya dengan raut wajah tanda tanya, menanti pria itu yang tak kunjung membuka suara. "Kenapa, Mas? Aku pegel mau ke kamar," ujar Nesa lelah. "Iya, bentar lagi. Sebelum pulang, boleh nggak aku peluk kamu? Aku kangen." "Sekarang aku pria bebas, Nesa. Aku bukan suami orang. Jadi kamu tidak harus merasa bersalah kalau menyentuhku atau kita bersentuhan." Sesungguhnya Gama sangat merindukan perempuan itu. Nesa mendelik galak mendengar pernyataan Gama yang benar tapi cukup konyol itu. Dirinya tengah pada mod membenahi hati yang masih entah. Tentu saja berpelukan dengan Gama sesuatu yang harus Nesa hindari. "Iya, nggak jadi kalau nggak boleh. Jangan marah. Tadi kan bilangnya kalau boleh. Aku nggak akan maksa," ujar Gama mundur teratur sedikit kecewa sembari menekan sabar. Ada saatnya nanti setelah halal baginya, tak ada batasan untuk keduanya. "Aku akan segera mengurus untuk pernikahan kita. Tunggu aku kembali supaya aku bisa bebas memelukmu." Seloroh pria itu tersenyum semangat sebelum beranjak. Nesa membalas dengan senyuman. Gama sepertinya tak kalah akal. Ia pun mencoba dengan cara yang lain. "Aku belum pamitan sama anak kita, boleh kan? Aku rasa dia akan senang kalau aku menyapanya sebelum pergi," ujar Gama percaya diri. Pria itu kembali mendekat, lalu berjongkok tepat di hadapan Nesa, mulai berdialog sambil mengelus perut perempuan itu yang hanya bisa diam tanpa menyela. "Sayang, papa pulang dulu ya, baik-baik di sana. Bilang sama mama supaya jangan galak-galak," ujar Gama mengelus lembut lalu menciumnya. Wanita mana yang tak lumer begitu mendengar ia begitu peduli. Hatinya menghangat seketika. Refleks tangan Nesa mengusap kepala Gama yang saat ini masih betah pada posisinya. "Dia masih terlalu kecil, belum ngertilah kamu ngomong gitu," ujar Nesa merasa lucu. "Tapi dia merasakan, sayang. Terbukti kamu senyum, berarti anak kita nyaman." "Kamu lucu sekali, Mas. Ternyata tingkah kamu begini aslinya," ujar Nesa tak percaya. "Aku bisa lebih romantis dari ini. Nanti ya, setelah nikah, apa kamu sekarang menjadi sudah tidak sabar?" Gurau pria itu percaya diri. "Kamu memang perayu ulung. Cepat sana pulang. Aku takut kamu terus menggodaku." "Ini memang nampaknya tidak aman. Semakin dekat dengan kamu, aku susah mengendalikan tubuhku. Kamu memang harus segera dihalalkan," ujarnya tanpa ragu. "Baiklah, aku pulang dulu," pamit Gama pada akhirnya. Setelah menempatkan Nesa di suatu tempat yang nyaman, setidaknya pria itu bisa meninggalkan dengan lega. Hampir setiap hari, Gama berkunjung mengontrol keadaan Nesa yang semakin membaik, lebih segar, dan tidak banyak murung lagi. Perempuan itu juga hari ini terlihat ke kampus. Sudah 3 hari semenjak menempati rumah itu, Nesa belum juga mengambil sikap. Gama pun semakin tidak tenang dengan status mereka.
"Antar aku ke rumah Mama Rianti, Mas. Aku takut sendirian," ucap perempuan itu ragu. "Iya, nanti aku antar. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja," kata pria itu menenangkan. Gama sengaja pulang lebih awal, langsung menyempatkan pulang ke rumah Nesa. Pria itu merasa senang, akhirnya Nesa berani mengambil keputusan itu. "Ini buat kamu." Gama menyodorkan paper bag yang berisi beberapa lembar potong pakaian. "Makasih," jawab Nesa tersenyum menerimanya. "Aku udah transfer buat keperluan kamu, jangan ragu untuk meminta lebih kalau kurang," ujar pria itu. "Aku belum menjadi istrimu, Mas, bukan juga tanggung jawabmu. Jadi, apa itu tidak berlebihan?" "Tentu saja tidak. Kamu itu calon istriku, calon ibu dari anak-anak aku. Kamu layak mendapatkan sanjungan itu. Jangan sungkan, Nesa, belanjakan saja sesuai kebutuhanmu." Kalau Gama sudah berkata demikian, Nesa pun tak bisa banyak menyela selain mengiyakan. "Aku ganti dulu ya, kamu mau minum apa?" "Nggak ada, nanti ambil sendiri aja," ujar Gama santai. Pria itu menunggu sambil leha-leha di sofa. Nesa lumayan lama, entahlah apa yang perempuan itu lakukan. Nesa mandi dulu, lalu mengaplikasikan make up tipis di wajahnya. Ia juga menyetrika pakaiannya dulu sebelum dipakai, jadi agak lama. Saat ia keluar kamar, menemukan Gama tertidur di sofa. Sepertinya pria itu kecapean, terbukti tertidur begitu saja sambil menunggu dirinya. Karena tak sampai hati membangunkan, Nesa membiarkan saja. Perempuan itu malah kembali ke kamar lalu mengambil selimut untuk menghangatkan tubuh Gama. Hingga petang menyapa, pria itu semakin pulas saja. Nesa tinggal bersibuk ria sendiri. Pria itu terjaga saat sore menyapa. Ia tersenyum haru kala menemukan sebuah selimut membungkus dirinya. Berjalan menuju dapur, terlihat Mbok Surti tengah sibuk memasak request majikannya. "Mbok, Nesa mana?" tanya Gama sembari menuang air putih dalam gelas lalu meminumnya hingga separuh. "Tadi sih bilangnya keluar sebentar, Den," ujar Mbok Surti sembari menyiangi sayur. Gama keluar sampai taman belakang. Rupanya perempuan itu tengah sibuk bertelepon. Terlihat cukup serius hingga membuatnya begitu penasaran dengan sosok seseorang yang menjadi lawan bicaranya di seberang sana. "Siapa sayang?" tanya Gama mendekat. "Mas sudah bangun?" "Siapa yang telepon?" tanya Gama penuh selidik. "Nggak ada, Mas, bukan siapa-siapa," jawab Nesa salah tingkah. "Coba, mana aku lihat." Gama jelas menaruh curiga dengan gelagatnya. "Nggak ada, Mas. Ayo, katanya mau nganter ke rumah Mama. Aku udah siap dari tadi." Gama masih kurang lega, namun akhirnya mengiyakan saat Nesa menarik tangannya. "Kenapa nggak bangunin? Kamu tidurnya pules banget, gak tega aja," ujar Nesa jujur. "Makasih, selimutnya bikin aku makin betah." Nesa mengangguk dengan senyuman. "Mas, aku deg-degan, Mama pasti marah banget sama aku," ucap Nesa ragu. "Apapun yang terjadi nanti, aku tidak akan merubah apapun dengan keputusan aku." Gama meraih tangan Nesa serasa menguatkannya. Suasana rumah nampak sepi seperti biasa. Dulu waktu Nesa masih tinggal di sana, mungkin Mama Rianti sedang ada di kamarnya. Beberapa kali Nesa dan Gama mengetuk pintu, tak kunjung mendapat sahutan. "Mas, gak ada orang mungkin," ujar Nesa gelisah sendiri. Hingga beberapa menit berlalu, nampak seorang wanita paruh baya menyembul dari balik pintu. "Nesa," panggil Bu Rianti terperangah. "Mama, maafin Nesa, Mah," ujar perempuan itu langsung bersimpuh di depannya. "Bangun, Nak, duduklah di sofa." "Kedatangan Nesa ke sini mau minta maaf sama Mama sama Mbak Tere." "Aku tidak sudi memaafkan pelakor ulung sepertimu."
Wah, datangnya barengan, semakin kompak saja pelakor dan pengkhianat. Tere menyahut penuh dendam. Perempuan itu sepertinya baru saja pulang karena dari arah luar. Berani sekali ya kamu datang membawa maaf. Kamu pikir dengan maafmu akan membuat luka di hatiku membaik? Kalian berdua sama-sama pecundang, maki Tere puas. Maklumin saja perkataan Tere, Nes. Dia masih sakit hati atas perbuatan kalian, ujar Mama tak banyak mengambil sikap. Iya, Mah, Nesa paham. Maafkan Nesa untuk kekacauan ini. Gama juga minta maaf, Mah. Kami memang salah. Terlepas dari semua kesalahan Gama, Mama adalah satu-satunya keluarga Nesa. Jadi, Gama mau memohon restu untuk meminangnya. Kamu benar-benar gak ada otak ya? Berani sekali meminta restu untuk pernikahan kalian. Tere menyeret Nesa keluar dengan brutal. Gama langsung menahannya dengan tidak rela. Apa-apaan sih? Kasar banget jadi perempuan. Kenapa? Aku bisa lebih sadis dan kasar daripada ini, Mas. Kamu yang udah buat aku begini. Tantang Tere membara. Pelakor dan pengkhianat tidak pantas bahagia, menjijikan. Geram Tere mendorong kasar Nesa hingga terpental pada kap depan mobil. Nesa, gila kamu, perempuan tidak waras. Maki Gama sembari berlari menolong pujaan hatinya. Perut aku sakit, Mas, keluh perempuan itu menyangga dengan kedua tangannya. Gama terperangah mendapati darah mengalir dari pahanya.